Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Pipin Anggraini, kelas 5 PAIC, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar, tujuan, dan penilaian pendidikan. 1. Dasar dan tujuan pendidikan. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terjadi kegoncangan politik dan ideologi yang mempengaruhi dunia pendidikan, yang pada waktu itu, tahun 1965, pendidikan dalam keadaan krisis sebagaimana dikenal dengan adanya Sabta Usaha Tama atau pengumuman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 tahun 1961 dan Keputusan Presiden nomor 145 tahun 1965 yang menetapkan: 1. Memberi nama Sistem Pendidikan Nasional menjadi Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. 2. Rumusan induk menjadi Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Tujuan tersebut berlanjut dan mendasari kurikulum 1968. Tujuan itu berkembang ke arah penyempurnaan dengan adanya Keputusan MPR nomor 4 atau MPR atau 1973 yang berbunyi bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, perkembangan kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menemukan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Menurut catatan Wardiman, permasalahan yang diperkirakan akan timbul dalam pelaksanaan wajar yang dikelola daerah adalah sebagai berikut. A. APM, APK, dan angka melanjutkan belum maksimal, sedangkan putus sekolah masih belum terkendali. B. Dinas yang mengelola belum tersedia secara mantap. C. Jumlah guru dan klasifikasi guru belum memadai. D. Kurikulum dasar yang perlu dikembangkan. E. Jumlah prasarana gedung sekolah belum lengkap. F. Penyediaan sarana pendidikan seperti buku, furnitur, BOP yang memadai. G. Anggaran pendidikan yang disediakan daerah. H. Pengukuran mutu. I. Menyalurkan hasrat masyarakat dan orang tua di bidang pendidikan. J. Mencegah kesenjangan pendidikan antar daerah. 2. Penilaian pendidikan. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi di bidang kurikulum serta arus peserta didik yang memasuki berbagai jenjang pendidikan, terjadi pula perkembangan yang cukup penting di bidang penilaian pendidikan sejak 1965 sampai sekarang. Ujian akhir. 1. Jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 1965 sampai 1971. B. 1972 sampai 1979. C. 1980 sampai tahun 2000. D. 2001 sampai 2004. Dan yang E. 2005 sampai sekarang. 2. Jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi. Pertama pada tahun 1965 sampai 1980. B. 1980 sampai sekarang. B. Yang selanjutnya yaitu B. Ujian masuk, yaitu ada jenjang pendidikan dasar menengah. Yang pertama yaitu A. Tahun 1965 sampai 1984. Yang ke B. 1985 sampai sekarang. Yang kedua yaitu jenjang pendidikan tinggi. B. Peserta didik. Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah memperluas kesempatan belajar secara nasional. Mulai tahun 1965 sampai sekarang, terjadi perkembangan yang semakin lama semakin pesat dalam jumlah peserta didik yang dapat ditampung di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. 1. Perkembangan jumlah murid sekolah dasar. 2. Perkembangan jumlah siswa SMP. 2. Perkembangan jumlah siswa SMTP.
3. Perkembangan jumlah siswa SMTA. 4. Perkembangan jumlah mahasiswa. C. Ketenagaan. Dalam bagian lain telah dikemukakan bahwa jumlah tenaga kerja yang bermaung di bawah Depdikduk sekitar 50% dari seluruh pegawai negeri di Indonesia yang jumlahnya pada tahun 1985 ini sekitar 3 juta orang. Jumlah ini tentu saja mencakup tenaga guru dan tenaga administrasi. Khusus tenaga kerja dapat dilihat dan perkembangannya sebagai berikut. 1. Jumlah guru SD. 2. Jumlah guru SMTP. Yang ketiga, jumlah guru SMTA. Yang keempat, jumlah guru atau tenaga edukatif pada perguruan tinggi. Jumlah ini tidak dirinci menurut jenis PT, tetapi dirinci perguruan tinggi. D. Kurikulum, strategi belajar mengajar, bimbingan dan penyuluhan dan fasilitas pendidikan. 1. Kurikulum. Kurikulum sebagai salah satu alat untuk mencapai pendidikan merupakan hal yang penting, sekalipun para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang kurikulum. 2. Pelaksanaan sistem kredit. Sebelum kita menelaah sistem kredit yang dilaksanakan dalam kurikulum 1984 sekolah menengah umum tingkat atas, marilah kita terlebih dahulu menelaah sistem penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan dalam kurikulum 1975 dan penyelenggaraan sistem kredit yang cukup ideal. 3. Sistem penyelenggaraan pendidikan dengan sistem kredit yang ideal. 5. Yang keempat, fasilitas pendidikan. Yang kelima, organisasi pendidikan. Yang keenam, jalur pendidikan luar sekolah. Yang ketujuh, struktur organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.